Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassalun muayyadun mumajjid. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Sekolah Pioner akan menyampaikan beberapa perihal seputar Ramadan yang insya Allah akan kita tampilkan dan sampaikan pada program KRJJ. Apa itu KRJJ? Kegiatan Ramadan jarak jauh. Jadi untuk tahun ini kegiatan Ramadan kita tidak langsung bertatap muka di kelas, di lapangan, ataupun di halaqah. Namun tatap muka kita melalui via jarak jauh atau melalui via online. Maka insya Allah walaupun kita terpisah dengan lokasi, namun penyampaian dan apa-apa yang telah kami sampaikan ini bisa memberikan sebuah motivasi dan penyemangat kita ketika kita membersamai bulan Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kelas 1 sampai kelas 6, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dan penuh barokah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan membahas sebuah perihal terkait tentang seputar Ramadan. Nah, di sini materi yang pertama yang kita sampaikan kepada Ananda adalah yakni apakah itu bulan Ramadan. Jadi nanti materi-materi yang disampaikan oleh para pembicara ini tidak hanya sekedar hanya didengarkan saja, dilihat, namun nanti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Ananda, karena ini merupakan tugas sekolah, tugas wajib sekolah. Jadi tak satu pun dari Ananda kita ini melewati dengan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah apakah bulan Ramadan? Nah, yang perlu kita ketahui, bulan Ramadan bulan di mana diwajibkannya mukmin beribadah sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bulan Ramadan ini bulan sebulan penuh kita, selama itu kita harus berpuasa, menahan diri kita dari perihal-perihal yang membatalkan puasa kita. Jadi itulah yang maksud dengan bulan Ramadan. Kemudian puasa adalah puasa yakni menahan diri kita dari segala perihal yang membatalkan puasa kita, baik dari makan, baik dari minum, baik dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan puasa kita tuh batal ya. Maka batalnya puasa kita ini maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada puasa. Kemudian tak salah pula kita akan menyampaikan anak-anakku sekalian seluruhnya, kita diharapkan antum semuanya nanti hafal, tidak hafal saja bulan Ramadan, tidak hafal saja bulan Syawal, tapi kita hafal bulan-bulan Hijriah yang diawali dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani sampai ke Dzulhijjah. Nah, maka insya Allah 12 bulan ini harus kita hafalkan ya, sebagaimana kita hafal dari bulan-bulan yang lainnya, yakni bulan Miladiah. Baik, materi berikutnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, keutamaan bulan Ramadan ini anak-anakku sekalian begitu banyak Rasul sampaikan, Allah sampaikan kepada kita. Di sini ada 4 perihal yang mau kita sampaikan kepada Ananda. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Limadha? Lianna unzila fihi Al-Quran. Karena di dalamnya itu turunnya Al-Quran. Kalau ada bulan yang turunnya Al-Quran, maka bulan itu mulia, maka bulan itu barokah, maka bulan itu sangat menjadi sesuatu yang bisa mempertimbangkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah
sampaikan dan Rasul sampaikan kepada kita, orang-orang yang beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib akan dilipat gandakan sebanyak mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa keutamanya adalah yakni setan dibelenggu. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ini sebuah kesempatan yang tentu memotivasi diri kita untuk selalu beramal, beribadah, memperbanyak kadar ibadah kita karena Allah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kesempatan kita mengumpulkan pundi-pundi amal kita menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terdapat malam yang mulia. Jadi malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar itu berada di 10 akhir di bulan Ramadan, ya. Dikatakan pada malam-malam ganjil di tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Intinya pada malam-malam ganjil. Namun pada intinya, pada hakikatnya adalah mujahadah kita beribadah kepada Allah. Itu yang Allah lihat. Anak-anakku sekalian, ketika kita berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, kita sanggup. Namun kesanggupan kita ini tentu disempurnakan dengan senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi jangan sampai nanti terdengar pada guru-gurunya, laporan dari orang tuanya bahwasanya Ananda ini ketika melakukan ibadah puasa ternyata semakin tidak bersemangat. Nah, dia berpuasa dengan alasan capek, menahan haus, menahan lapar, sampai-sampai tidak mau tilawah, tidak mau tadarus, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau sholat duha, tidak mau sholat wajib. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ini perihal-perihal sebuah kewajiban-kewajiban yang Allah sampaikan juga untuk menyempurnakan puasa kita. Orang yang berpuasa, tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak beramal, maka puasanya itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah menahan rasa lapar, walaupun dia sudah menahan rasa haus, maka tidak ada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Apa yang dia dapatkan? Ilal ju'i wal atas. Hanya lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Berikut keutamaan bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa kita. Nah, Masya Allah, ini kesempatan yang sangat mulia Allah berikan kepada kita. Begitu banyak permintaan kita, begitu banyak doa munajat kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kabulkan ketika kita masuk di bulan Ramadan. Ketika orang masuk di bulan Ramadan, ini adalah sebuah kemenangan yang pertama. Kemudian kemenangan kedua adalah ketika dia sudah menyelesaikan 30 hari, 1 bulan penuh menjalankan ibadah berpuasa dan dilengkapi dengan ibadah-ibadah lainnya, maka ini adalah sebuah kemenangan yang kedua. Apa kemenangan keduanya? Dia menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian, semoga kita semua termasuk hamba yang bertakwa, takut, tunduk, taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, inilah keutamaan dari bulan Ramadan. Berbicara tentang bulan puasa, tentu kita tak salah juga kita menjelaskan kepada anak-anak sekalian dan menjadi sebuah khazanah bagi kita dan anak-anakku sekaliannya, yakni puasa itu ternyata dibagi menjadi 2. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, apa itu puasa wajib? Puasa wajib, puasa yang harus dikerjakan setiap individu yang beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama dia beriman, selama dia Islam, maka dia wajib melakukan puasa ini. Kalau dia tidak melakukan ibadah puasa ini, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Ini puasa wajib. Kemudian puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, mendapatkan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala,
namun ketika dia tidak mampu melakukan puasa ini, tak apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan puasa sunnah. Namun sebagai seorang muslim yang baik, maka dia harus berusaha paling tidak dia bisa melakukan ibadah puasa dari sekian banyak ibadah-ibadah puasa sunnah yang lainnya. Berbicara tentang puasa wajib dan puasa sunnah, ada pembagian-pembagiannya. Maka inilah pembagian-pembagian daripada puasa wajib dan puasa sunnah. Anak-anakku sekalian, tentu semuanya masih bersemangat mendengarkan pemaparan seputar Ramadan kita ini. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa qada, ada puasa kafarat. Puasa Ramadan adalah puasa yang Allah turunkan kewajibannya ketika kita masuk di bulan Ramadan pada saat sekarang ini. Kemudian puasa qada. Apa itu puasa qada? Puasa qada itu puasa yang wajib dia lakukan karena dahulunya sebelumnya dia pernah tidak berpuasa dikarenakan suatu hal. Dikarenakan suatu hal uzur, dan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan setelah berpuasa di bulan Ramadan, ternyata tidak full, ada dua hari, ada 3 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sakit, ya, karena kelelahan dalam sebuah perjalanan, sehingga kalau dia paksa berpuasa, maka akan mengakibatkan pada kesehatannya. Maka dia wajib membatalkan puasanya, wajib dia tidak berpuasa. Karena kalau dia berpuasa akan mendapatkan mudarat yang baru. Maka ketika kita melakukan puasa wajib, muncul mudarat baru, muncul perihal kejelekan yang lain, maka kita lebih baik tidak berpuasa. Maka puasanya Ustadz ini akan diganti di hari berikutnya. Ini dikatakan puasa qada. Nah, kemudian puasa kafarat. Nah, ini puasa wajib. Apa tuh puasa kafarat? Puasa kafarat adalah ini sebuah ganjaran, ya, ganjaran ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dirinya itu dijauhi dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diwajibkan berpuasa. Maka ini puasa kafarat ini wajib dilakukan. Kalau dia tidak bisa dan tidak mampu melakukan puasa ini, maka diganti dengan badalan-badalan yang lain, pergantian-pergantian. Intinya puasa kafarat ini wajib dilakukan. Kemudian puasa sunnah, anak-anakku sekalian, puasa sunnah ini banyak, ya. Satunya puasa Senin Kamis, ya, yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa Ayyamul Bid, ya, puasa Ayyamul Bid ini puasa pertengahan bulan, ya. Kemudian puasa Muharram, ya, Tasu'a dan Asyura. Kemudian puasa Arafah, di mana ketika para hujjaj, para haji wukuf di Arafah, maka kita yang berada di sini, yang tidak berada di Arafah, maka disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Kemudian puasa Nabi Daud. Ya, puasa Nabi Daud itu puasa selang-seling. Hari ini berpuasa, besok tidak. Besoknya berpuasa, besoknya lagi tidak. Nah, maka ini dikatakan puasa Nabi Daud. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, puasa 6 hari ini dilakukan ketika masuk di bulan Syawal. Kapan mulainya? Ya, mulainya itu di bulan Syawal, ya. Dari tanggal 2 sampai seterusnya selesai di bulan Syawal itu. Boleh kita lakukan 6 kali berturut-turut atau 6 hari berturut-turut, atau boleh 6 hari kita lakukan, pentingnya di bulan Syawal. Kalau kita berbicara tentang puasa, tentu ada perihal penting yang sangat penting yang kita sampaikan pada diri kita ini ketika kita masuk di bulan puasa atau ketika kita masuk di bulan Ramadan, yakni niat puasa. Karena innamal a'malu binniyat, karena segala sesuatu amal itu tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita salah, tidak benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ikhlas karena Allah, maka niat kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia kalau untuk perihal niat ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian ada juga perihal yang terkait dengan bulan Ramadan, yakni sahur.
Anak-anakku sekalian, sahur ini sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di samping menambah tenaga kita, menambah kesiapan kita untuk menghadapi berpuasa seharian penuh, maka di sana juga mendapatkan barokah di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Maka bersahurlah engkau sekalian, maka di dalam sahur itu terdapat barokahnya. Kenapa dikatakan barokah? Kalau kita ambil hikmahnya adalah ketika kita sahur, kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita makan bersama, kita saling bisa memberikan nasihat dalam majelis kita, dalam majelis sahur kita ini, maka ini ada sebuah barokah yang kita dapatkan. Berikut, yakni ada perihal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, jadi ada beberapa dasar yang dimana orang-orang yang muslim beriman itu boleh tidak berpuasa. Nah ini, kalau Ananda ingin tidak berpuasa, maka harus dilihat perihal ini. Tapi kalau tidak ada dalam perihal di sini, maka Ananda wajib berpuasa. Yang pertama, yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang yang sakit keras. Nah, orang yang sakit keras ini, kalau dia paksa berpuasa, maka mengakibatkan mudarat pada dirinya, malah mengakibatkan kematian, malah mengakibatkan sakitnya bertambah parah, maka dia wajib untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang safar. Orang yang safar adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Ya, karena perjalanan, kemudian dia kelelahan, ya, syaratnya dia kelelahan, ada masyaqqah, ada kesusahan dalam dirinya untuk melakukan puasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya perjalanannya nyaman-nyaman saja, perjalanannya naik pesawat, ya, dari Jawa ke Sumatera itu kira-kira paling 1 jam lebih, ya, maka ya kalau tidak ada masyaqqah, tidak ada sebuah kesusahan dalam perjalanannya ini, maka dia wajib untuk tetap berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah ibu yang hamil dan menyusui, ya, ibu yang hamil dan menyusui. Jadi ini yang diperbolehkan tidak berpuasa. Pertama, orang yang sedang sakit keras dalam perjalanan, seorang ibu yang sedang hamil, kemudian seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Oke. Berikutnya adalah materi berikutnya adalah yang disunahkan ketika berpuasa. Anak-anakku sekalian, begitu banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita masuk di bulan Ramadan. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Nah, yang dikatakan mengakhirkan sahur ini adalah ketika menjelang mau masuk azan subuh. Nah, maka pada saat ini disunahkan, karena kita melakukan sahur itu pada akhir-akhir waktu sahur. Jadi boleh nggak kita sahur di jam 2? Boleh nggak kita sahur jam 3? Boleh. Nah, ini sunnahnya, kita akhirkan sahur kita. Oke. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Nah, ketika kita sudah masuk waktu berbuka, maka jangan tunggu-tunggu lagi, segerakan. Secepat mungkin kita batalkan puasa kita, walaupun kita mampu menahan diri kita untuk tidak makan dan minum sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Ini tidak ada riwayat, tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Nah, berdoa ketika berbuka ini sebuah sunnah dan salah satu waktu yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuka, kemudian kita berdoa, maka insya Allah ini waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, meminta, insya Allah kita akan dikabulkan doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memberi makan orang yang berbuka. Ya, memberi makan orang yang berbuka. Man fattara sha'iman falahu ajruhu. Man aftara sha'iman falahu ajruhu. Barang siapa yang sempat memberikan iftar, buka kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala yang didapatkan oleh saudaranya itu, tanpa mengurangi pahala dari saudaranya. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak ibadah. Aksiru minal ibadat. Memperbanyak
ibadah di bulan Ramadan, maka insya Allah ibadah-ibadah ini akan diganti dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah bersiwak, ya. Bersiwak. Apa itu bersiwak? Membersihkan gigi kita, membersihkan rongga mulut kita ini dengan sunnahnya Rasulullah SAW, ini bersiwak. Kemudian yang kedua, membasahi kepala agar tidak terlalu lemas. Ini boleh dilakukan ketika kita berpuasa. Kenapa? Misalkan sangat panas ya, matahari sangat terik, kita melakukan perjalanan jalan kaki, kemudian panas, daripada kita puasa dalam keadaan yang sangat sengsara, kita boleh membasahi rambut kita, membasahi kepala kita agar bisa menahan diri kita ini daripada rasa haus yang sangat luar biasa. Kemudian kumur-kumur sekedarnya itu boleh dilakukan. Nah, ingat ya, kumur-kumur itu hanya sekedarnya saja. Ya, kumur-kumur hanya sekedar saja. Jangan sampai nanti kumur-kumur itu kita nikmati sampai berjam-jam. Walaupun kita kumur-kumur itu tidak sedikit pun air minum masuk ke dalam tenggorokan kita, itu juga tidak dibolehkan, itu dimakruhkan, makruh malah. Kemudian mencicipi masakan sekedarnya. Nah, nih mencicipi ini biasa dilakukan oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah handal. Ya, kalau anak-anak sekalian, ya, saran Ustadz jangan lakukan, karena takut nanti mencicipinya kalian itu bisa masuk ke dalam rongga mulutnya atau masuk ke dalam tenggorokannya nanti. Kalau masuk ke dalam rongga mulut, kemudian dirasakan dengan lidah, kemudian dikeluarkan itu boleh. Tapi hanya sekedar untuk mencicipinya saja, tidak menikmati atau sampai masuk minum atau memakannya, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah ada sebuah nasihat bagi kita, jangan biarkan puasamu sia-sia. Nah, ini nasihat yang sangat luar biasa. Jangan sampai puasa kita ini tak ada nilainya dan sia-sia di hadapan Rasul, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika dia berpuasa tapi dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan ibadah wajib, dia tidak mau sholat subuh. Dia sholat subuh, tapi sholat subuhnya jam 9 pagi, ya, jam 9 pagi, jam 8 sekalian dengan sholat duha. Itu tidak, sangat membuat puasa itu sia-sia di hadapan Allah. Yang pertama adalah jauhi perkataan dusta. Nah, ketika berpuasa, mulutnya berpuasa, tidak makan, tidak minum, maka jangan sampai dia melakukan perbuatan dusta. Kemudian yang kedua adalah menjauhi perkataan yang lagu itu apa? Yang sia-sia. Ngomong banyak tapi tak ada manfaatnya, mendingan ditinggalkan. Lebih baik dia ngomongnya sedikit tapi berfaedah, ada maslahat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ini penting. Kemudian berikutnya adalah jauhi pula berbagai macam perbuatan maksiat. Nah, perbuatan maksiat ini banyak ya, anak-anakku sekalian. Baik dari sikap kita, dari tutur kata kita, itu banyak. Bahkan untuk melakukan perbuatan dosa itu mudah. Ya, jangan sampai kemudahan-kemudahan ini kita masuki dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seputar Ramadan itu di dalamnya ada sholat tarawih. Anak-anakku sekalian, sholat tarawih ini sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, sholat tarawih itu dilakukan di bulan Ramadan. Nah, ketika kita diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan ini, maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita tidak melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail. Ya, mendirikan malam kita ini dengan sholat. Maka insya Allah ibadah sholat tarawih ini anak-anakku sekalian, yang sampai malas-malasan melakukannya. Kalau kita tidak sanggup sholat 23 rakaat, kita sholat 11 rakaat. Kalau kita tidak sanggup 8 rakaat, kita sholat 6 rakaat. Kita sholat 4 rakaat. Minimal kita sholat 2 rakaat setiap malamnya. Tapi jangan lupa, semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin banyak kita sholat sunnah kepada Allah, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian keutamaan sholat tarawih adalah
Di sini disampaikan, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat taraweh karena iman dan mencari pahala karena Allah, maka di hadis ini dikatakan dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada berikut ini kita akan berbicara tentang perihal malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang berpuasa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia berpuasa dengan keimanan kepada Allah, dia akan berusaha sekuat tenaganya untuk bisa mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Dia mendawamkan pada dirinya senantiasa melakukan ibadah kepada Allah dan berbanyak kadar ibadahnya kepada Allah, sehingga nanti dia dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang sangat baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Artinya kalau kita mendapatkan pada malam ini, beribadah di malam ini, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, maka seolah-olah seakan-akan dia mendapatkan kebaikan 1000 bulan di sisi Allah, bahkan lebih baik dari 1000 bulan itu. Anak-anakku sekalian, tadi sudah kita sampaikan seputar Ramadan di program KRJJ kita. Maka nanti insya Allah kita akan berikan tugas kepada Ananda, ya. Tugasnya yakni Ananda nanti akan menjawab beberapa soal-soal yang kami sampaikan, dan soal ini bisa akan Ananda jawab kalau Ananda menyimak video tadi, menyimak majelis ilmu yang tadi dengan khidmat dan sesakma. Maka insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang berarti bagi Ananda di rumah. Kepada ayah bunda, mohon selalu bersamai Ananda ketika program KRJJ ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.